Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andan Tanemu dengan NPM 2313031078. Saya mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2023, kelas 2023C. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Dr. Pujiati MPD, di mana tugasnya yaitu peran akuntansi sektor publik di era digital. Akuntansi sektor publik mengalami perubahan besar sejak masuknya teknologi digital ke dalam pelayanan pemerintahan. Jika dulu aktivitas pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan dilakukan secara manual dan cenderung lambat, kini proses tersebut menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel karena didukung oleh berbagai sistem digital. Transformasi ini bukan hanya soal penggunaan komputer, tetapi juga perubahan cara bekerja, pola pengambilan keputusan, dan budaya pengelolaan keuangan negara. Adapun peran akuntansi tersebut yaitu yang pertama mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Di era digital, masyarakat dapat mengakses informasi keuangan pemerintah dengan lebih mudah melalui berbagai portal resmi seperti portal anggaran, laporan, realisasi, hingga dashboard monitoring proyek. Yang kedua yaitu mempercepat proses pengelolaan keuangan. Digitalisasi membuat proses pencatatan anggaran, realisasi belanja, dan penyusunan laporan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas data untuk pengambilan keputusan. Dengan teknologi seperti big data dan analitik, data keuangan pemerintah tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dianalisis untuk mendukung keputusan. Yang keempat, menguatkan sistem pengendalian intern. Era digital memperkuat pengendalian intern melalui otomatisasi sistem akuntansi bisa memberikan peringatan atau alert jika terjadi transaksi yang tidak wajar, anggaran yang melebihi batas, atau aktivitas yang melanggar aturan. Yang kelima yaitu mempermudah audit dan pemeriksaan. Digitalisasi memungkinkan auditor mengakses data secara langsung, cepat, dan detail tanpa harus memeriksa dokumen fisik dalam jumlah besar. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong inovasi layanan publik. Ketika pengelolaan keuangan semakin efisien, sumber daya pemerintah dapat lebih fokus pada inovasi pelayanan seperti pembayaran digital, e-government, dan aplikasi layanan publik. Dengan data keuangan yang lebih akurat, pemerintah bisa merancang program pelayanan yang lebih tepat sasaran. Peran akuntansi sektor publik di sini adalah menyediakan informasi keuangan yang kuat sebagai dasar perencanaan inovasi tersebut. Bagaimana mensinergikan konten bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui pelajaran ekonomi. Pada dasarnya, mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah memiliki ruang yang cukup luas untuk memasukkan berbagai isu dan konsep yang relevan dengan kehidupan nyata, termasuk pengelolaan keuangan negara dan daerah. Akuntansi sektor publik adalah bagian penting dari aktivitas ekonomi pemerintah, sehingga integrasinya ke dalam pembelajaran sangat memungkinkan dan justru memberi nilai tambah bagi pemahaman siswa. Adapun cara mensinergikannya yaitu yang pertama mengaitkan konsep dasar ekonomi dengan peran keuangan publik. Contohnya, saat membahas peran pemerintah dalam perekonomian, guru mengaitkan bagaimana APBN atau APBD disusun dan dilaporkan. Kemudian yang kedua, menggunakan studi kasus dari kehidupan nyata. Melalui studi kasus ini, siswa tidak hanya mempelajari teori ekonomi, tetapi juga memahami bagaimana keuangan publik dikelola dan mengapa akuntansi publik penting untuk mencegah penyimpangan. Yang ketiga yaitu mengembangkan proyek atau project based learning. Model pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa mengeksplorasi akuntansi sektor publik secara lebih aktif. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Sejalan dengan digitalisasi pemerintahan, guru dapat mengajak siswa menggunakan platform digital yang menampilkan data keuangan publik, misalnya portal APBN, dashboard, anggaran daerah, atau infografis resmi. Dengan melihat data nyata, siswa memahami bahwa akuntansi publik bukan hanya konsep, tetapi alat pengambilan keputusan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.